mau mulai bisnis dari apapun nol, itu sekarang adalah konten. Karena aku udah ngebuktiin 400.000 followers, aku udah dapat uang masuk 30 juta, 40 juta. Jadi affiliate konten dah tuh jawabanku. Cari yang belum ada pemainnya, masuk ke situ, entah itu konten, entah itu produk, entah itu apapun, cari yang belum ada pemainnya. Cari yang blue ocean, masuk situ. Kalau misalnya lo banyak import-import, lo kan merusak ekosistem produsen lokal. Gimana jawaban? Itu agak unik aku ngelihatnya. Aku belum ngelihat Indonesia bisa mau dan bisa kuat ke arah mana. Barang Cina udah nggak bisa dihindari bahwa barangnya murah. Udah nggak bisa dihindari. Iya. Jadi produsen-produsen lokal solusinya gimana dong? Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Oke guys, hari ini gue bersama dengan Om Faisal Edrus. Pokoknya ini pria yang sangat terkenal sebenarnya ya. Tapi lebih sering underground, jadi nggak terlalu sering warawiri di YouTube dan segala macam. Tapi lu kalau nonton reels di Instagramnya tuh banyak banget ilmu-ilmu yang berbobot. Gue aja banyak belajar dari situ, makanya gue undang nih. Kembali Kak. Oke, Om Faisal, gue panggil lu Om aja. Gas. Biar gampang Om. Lu perkenalkan diri lu deh. Lu itu punya bisnis, soalnya bisnis lu tuh banyak banget. Gue pusing tuh gak sih kalau nyebutin satu-satu. Jadi lu tuh pengen dikenal sebagai apa? Lu mau perkenalkan diri dulu. Oke, aku Faisal. Aku kalau pengen dikenal tuh pengennya dikenal entah Faisal Autopilot, entah Faisal mulai bisnis dari 0 to 2. Kayaknya itu 2 kata kunciku sih. Faisal Autopilot, dan bisnis dari 0. Tapi kebanyakan orang taunya Faisal Importir. Iya. Lu yang mulai importir.org itu udah dari sejak tahun berapa sih? 2015. Dan itu gila sih, gaungnya kenceng banget kan. Nah, waktu lu di interview di podcastnya Kasih Solusi ya, sama Dery ya. Kan lu kan cerita tuh, lu tuh dulu sekolah di luar negeri. Ya kan? Dan sempat ngerasain jadi driver dan waiter waktu di sana. Nah, ini pertanyaan klise sih, cumanya apa sih pelajaran paling berharga yang lo dapet dari pengalaman itu yang lo bawa ke dunia bisnis sekarang? Kalau di Amerika sih aku belajarnya tuh karena aku dibayar per jam ya. Iya. Beda sama orang Indo, kita dibayar per bulan. Iya. Jadi value kita adalah bulanan, entah itu mau kerja mau enggak, entah di bulan itu mau kerja atau enggak. Itu kita tetap dibayar sama. Iya. Nah, tapi di Amerika tuh aku bener-bener pas jam-jaman itu bener-bener distrikin, jam 7 harus jalan jemput buruh-buruh yang lain. Aku bawanya minivan, itu mungkin aku harus jemput 17 orang. Dan 1 jam harus selesai. Tapi menurut lo dengan sistem kayak bayar yang per jam gitu lebih efektif kerjanya? Aku lagi mau nerapin sebenarnya di kantorku. Oh gitu? Itu kayak sebenarnya bagus banget, value lu berapa? Lu nggak tahu value lu berapa. Misalkan gaji lu UMR 5 juta, 6 juta gitu ya. Iya. 6 juta dibagi 20 hari lah, itu kan 300.000 ya. Sehari ya, 300.000 dibagi 8 jam, itu kan kurang lebih berapa? 40 ribuan lah. Coba ya kalau misalnya lo bikin kerja per jam, berarti harus ada target tiap jam lo mesti ngapain kasarnya dong, gitu. Ya kan? Dan sebenarnya lebih ke awareness terhadap diriku sendiri ya. Karena kayak anjir, gue sejam nih wajar nggak sih aku dibayar $17 sejam? Gede loh, $17. $11. $11 sejam. Di tahun berapa itu tuh gede loh itu? Itu aku di tahun 2014, 2013 Terus? gitu. Jadi kayak aku nge-value diriku sendiri, $11 gue jadi driver ya. Aku tanya temanku sebelah, dia teknisi helikopter. Lu berapa bang? 28. Gila $28 lu ngapain? Ngoprek-ngoprek helikopter doang. Nyawa anjir lah 28 ya. Aku kan bisa ngoding. Ngoding coder itu di sana $25, tapi aku nggak bisa karena aku ilegal kan, karena aku student di sana, visaku bukan visa kerja. Padahal aku bisa ngoding, anjir lah 25. Nah, tempat yang aku datang itu bleye-bleye semua Kak, kayak Excel pivot aja nggak tahu lah. Gue bilang gimana lu pivot kagak tahu ya. Jadi kayak begini ya jalan hidup ya gitu. Jadi kayak paham pas di sana pelajarannya, value kita tuh per jam. Makanya aku kadang-kadang tuh kalau ngoding bisa sampai malam karena aku nge-value diriku tuh gimana kalau misalkan sekarang aku lagi aktif golf, kalau itu nggak bisa menghasilkan duit atau menghasilkan kesehatan buat aku, itu buatku non valuable, buang-buang waktu. Berarti lo datang ke sini karena lo merasa ini valuable dong. Valuable dong, ketemunya Kak Kristina, ini favoritku loh, ini jangan main-main YouTube-nya nih, kenapa mati dulu YouTube-nya nih, tontonin terus. Soalnya tiap kali gue mau ngundang lo nggak pernah mau. Oh gitu. Makanya udahlah cukup, nggak worth it ya sejam gue. Oke, nah sekarang kan lu punya bisnis lu banyak banget yang gue tahu nih ya dari internet nih ada 7, ada autopilot ya kan. Pertama yang importir, terus yang
jalur udah gone. Terus ada lagi SaaS. SaaS-nya SaaS, DO iya. app sebenarnya startnya. Apa lagi tuh? Lu jelasin deh. Oke, aku nomor 1 tuh importir, habis itu ada entrepreneurs, Nah, entrepreneurs, habis itu ada iya. autopilot, Iya. habis itu ada DO app, habis itu aku ada agency juga gitu. Iya. Ada juga sekarang aku ada pesawat, aku sewain pesawatku ke sekolah-sekolah gitu. Lu punya apa? Sekolah pesawat? Iya, pilot. Sekolah pesawat? Aku punya pesawat. Lu punya pesawat? Aku kan memang down to earth kan, nggak ada yang tahu Kak. Bukannya gue pernah baca lu tuh takut ketinggian. Takut ketinggian. Lu punya sekolah pesawat. Karena aku pas di US sekolah pilot kan, dan dulu bisnisku tuh sekolahan. Iya, Masih iya. jalan sih sekarang. Bisnis pertama bangetku tuh yang ngasilin 100 juta per bulan tuh ya sekolahan. Sekolahan buat pramugari, buat Itu yang kerja di modalin lu bandara. beli pesawat waktu punya bisnis pertama berarti dari mana? Nggak ada sekolah pilotnya, pesawatnya mah sekarang udah punya aku sendiri, nggak ada orang tua. Tapi dulu bikin sekolah juga, karena ibuku kan, aku anak orang kaya lah gitu. Aku Oke, anak orang kaya, oke. tapi ibuku nggak pernah ngasih aku buat jajan beli sepatu Puma, baju Adidas, topi, Sekali itu nggak ada. jajan beli pesawat. Akunya. Oke. Gitu. Nah, gue pengen tahu sebelum kita ngomongin itu semua ya, lu bisa nyemplung ke dunia bisnis tuh akhirnya gimana yang sebelumnya lo ngoding lah dan lain-lain. Kalau bisnis sih udah dari kecil soalnya kayak balik tadi ibuku entrepreneur gitu. Aku dari SMP, SMA tuh udah diajakin ibuku, sini ikut mama ke Makassar bikin sekolahan. Ibuku ada 80 cabang kali. Sekolah apa sih? Sekolahan playgroup TK sampai S1 ibuku ada. Jadi aku udah terekspos dengan dunia edukasi. Makanya produkku kayak pernah tindes, rata-rata edukasi. Nah sekarang lu kan bisnisnya lu banyak, lu cara ngelola semua bisnis itu gimana? Apalagi ini kan diversifikasinya lumayan banyak ya. Iya. Nggak semuanya satu, ya ada benang merahnya sih education juga sih. Balik lagi kalau aku ngelihat ini belajar juga dari ibuku sih. Semua bisnis itu cuma dua sebenarnya, manusia sama SDM sama sistem, udah itu dua. Ya, SDM aku bisa nyetak orang, abis itu sistem aku bisa ngoding. Oke, di antara semua bisnis yang lu punya nih, bisnis mana yang menurut lu ini gua banget? Programming. Programnya emang lebih sisin? Autopilot. Yang autopilot ya? Autopilot itu apa? Coba lu jelasin. Kayak autopilot itu jadinya kita bikin sistem-sistem buat perusahaan-perusahaan lah, UMKM gitu lah. Iya. Ada task management, ada CRM, ada WMS, ada chat, commerce, dan kawan-kawan. Itu aku yang bikin semua, ngideku aku codingin, tim yang buat. Abis itu kita juga bikin ERP dan kawan-kawan. Untuk teman-teman yang memang skalanya udah di level ERP gitu. Kan lu ada bikin CRM tuh. Nah mungkin buat lu jelasin deh CRM itu apa sih buat yang belum tahu. Ya, jadi CRM basicnya Customer Relationship Management. Jadi bagaimana hubungan kita terhadap customer kita. Contoh paling gampang adalah kita menjual, kita contohin Lume ya, mungkin tertarik nih sekalian jualan nih. Ini contoh jualan kayak gini nih biar kebayang nih. Jadi gini Kak, Lume itu kan bisa-bisa dipakai sebulan sekali atau udah tahu satu box ini habisnya 3 bulan. 3 bulan. Iya. Sekarang Kakak nggak punya sistem yang ngasih tahu yang beli ini udah habis 3 bulan dan nggak ditelepon. Bisnis itu balik lagi ada 3 kalau versiku, income, product, expense. Nah income itu cuma 2. Cara dapat duit itu cuma 2, entah mengakuisisi user baru, entah nge-retain user yang udah ada. Kalau kakak udah akuisisi user baru, 3 bulan setelah dia beli, kakak retain. Nggak ada di tim kakak yang sekarang nelpon dan tahu ada berapa orang udah beli 3 bulan harus gue teleponin. Padahal kalau kakak telepon, misalkan Raisa udah habis 3 bulan nih, kenapa nggak beli lagi? Itu bisa close loh. Dan dia udah kenal kakak loh. Kebayang nggak maksudnya? Oh iya aku udah lupa nih. Kalau kakak mau hari ini aku diskonin 10%. Pas ditelepon. Close gitu. Iya. Kalau dia nggak suka, kasih tahu aku salah apa. Kayak pacaran Kak. Iya. Gue salah apa? Gue nggak tahu 3 bulan lu nggak mau beli lagi tuh gue salah apa gitu. Kasih tahu gue gitu. Gue mau kok memperbaiki diri gue gitu loh. Nah yang gue pengen tahu, lu sendiri kalau di CRM yang kayak gitu ketika retargeting, lu telepon atau via WhatsApp? Telepon. Aku ada tim acquisition, ada tim retention. Kerjaan tim retention adalah nelponin. Oke, nah sekarang gimana lu, ini kan masih banyak orang nih ya, banyak pebisnis tuh berpikir CRM itu kan cuma nyimpen kontak data doang. Sebenarnya
Apa aja sih yang bisa diolah selain buat retargeting? Oke, kita acquisition retention dulu ya. Habis itu kita bisa di akuisisi kita bisa ngelihat berapa orang yang udah add to cart tapi belum belanja, berapa orang yang udah daftar tapi belum melakukan apapun. Nah ini aja bisa kita jadiin pipeline lagi. Itu kan kalau misalnya kita punya website, kalau belanja di marketplace Sama bisa ditarik tapi dari nama atau apapun data yang bisa dikasih itu bisa kita tarikan datanya kasarnya gitu. Tarikan itulah yang kita manipulasi ya, kita main-mainkan. Nah data-data itu bisa kita lempar lagi ke Facebook, ke Google, ke kemana dan seterusnya. Itu yang paling efektif. Jadi nggak hanya nyimpen kontak, bisa bikin segmentasi. Orang yang udah pernah beli A belum beli B. Iya. Ada list 1.000 orang. Ini 1.000 tawarin B harusnya mau. Kebayang nggak ya? Orang udah beli SPF mungkin kakak ada gitu SPF 50, tapi belum beli aku nggak tahu foundation kayak apa kayak. Iya. Itu jadi list dan mereka udah kenal kakak loh. Di udah. sistem lu itu udah sekompleks itu nggak sistem yang lu bikin? Terus langsung dapat ininya, listnya kasih ke sales nih listnya. Gila, Teleponin. keren banget sih. Terus bisa tracking udah di follow up atau belum? Udah bisa. Anjay. Kalau connect sama WhatsApp hijau, Iya. udah tahu datanya siapa aja. Chatnya bisa ketarik di web sekalian. Nah sekarang kalau lu sendiri ada nggak contoh-contoh spesifik dari bisnis lo yang menggunakan CRM ini impact-nya tuh kayak gimana? Impact ya? Yang tapi contohnya pakai bisnis lo, jangan pakai bisnis gua. Oke, importir kali ya. Yeah. Jadi di importir kan kita ngimpor ya. Kita tahu websiteku dan kita tahu bahwa misalnya kakak masuk ke website aku nge-search-nya semua tentang packaging. Itu di dalam webnya semuanya aku rubah di halaman depan packaging jadi personalize. Oh, oke. Jadi aku kan ada jutaan produk dari 188. Iya. Pas kita tahu, oh kakak nyarinya packaging. Semua produknya kita masukin di depan packaging. Jadi penawaranku langsung berubah. Aku udah nggak nawarin sempak ke kakak. Kebayang nggak sih? Ngerti. Packaging apa aja, apa namanya, make up apa aja yang berhubungan dengan hal itu kita masukin ke jadi satu. Nah kalau kakak ada belanja sama aku packaging, habis itu aku segmentasikan kakak masuk ke dalam segmen packagingku. Ada offer packaging yang baru, aku WhatsApp kakak. Itu bisa otomatis yang itu. Kak, ada packaging baru nih, kita ngelihat penjualannya 300 juta dalam waktu 1 hari. Dan itu otomatis. Otomatis. Berarti lu tinggal bikin template emailnya aja. Kirim. WhatsApp lagi, tapi WhatsApp kan mahal 400 perak ya. Ya udahlah. Nah, tapi kalau bisa closing gede mah gas lah. WhatsApp kan kadang udah bisa ngiklan. Iya. Nah, lu bisa nggak kasih contoh alur retargeting yang oke menurut lu gimana? Misalnya dari sejak customer add to cart, H+1 mesti ngapain, H+3 sampai dia closing. Kalau itu kan klasik ya kak ya, maksudnya udah add to cart, habis itu kita H+1 telepon misal. Kalau aku senengnya nelpon, yang nggak banyak ngejalanin adalah pada saat ngomong garansi. Kakak punya produk A ini garansinya 6 bulan, tapi nggak ada tracker yang ngasih tahu 6 bulan ini harusnya ditelepon ada masalah nggak? Ya kan, kebayangkan maksudnya kakak beli kulkasnya merek Hamsyong gitu kan, garansi 6 bulan, itu nggak ada yang nge-track tuh tools, 6 bulan nelpon, Pak kemarin beli Hamsyong gimana, ada 6 bulan, ada rusak nggak, ada kendala nggak, kalau ada kendala kabarin saya akan siap bantu dan kawan-kawan, itu tersentuh kak. Iya. Kebayang nggak maksudnya? Nah, kalau zaman dulu basic kenapa aku bikin si autopilot karena aku ngelihat dulu funnel kita AIDA ngomongnya kak, acquisition, attention, interest, desire, action. Aku ngelihat udah nggak relevan, itu dilakukan sama semua digital marketer, abis itu dadah. Mau produk itu bagus atau jelek, dadah. Itu terlalu mainnya acquisition, betul. nyari customer baru mulu. Aku rubah sekarang, aku sebutnya bow tie funnel. Jadi funnelnya ini dasi kupu-kupu. Iya. Kalau bahasa Indonesia bow tie ya. Jadi bow tie funnel. Iya, jadi AIDA-nya masuk di depan, habis itu ada lagi keluar retention. Dan ini ternyata pas aku kulik-kulik dilakukan sama BCA. Nah, kakak keperhatiin, semua bank-bank yang kalau kakak iniin, bank yang paling bagus servisnya BCA. Nah, aku ngeliat prioritasnya kakak perhatiin. Kita nggak pernah bikin prioritas di Lume. Aku yakin di Lume nggak ada prioritas. Orang yang belanja di atas 100 juta setahun. Itu harusnya kakak kasih make up inian sendiri. Kak, aku kirimin MUA ya sebulan sekali. Kakak mau event apa terserah, beda loh kak feel-nya. Iya. Kebayang gak sih? Karena dia prioritas. Di aku ada yang belanja 30 miliar setahun. Masalahnya kan gue kan larinya masih ke kemitraan. Iya. Customer. Tweaknya lagi. Berarti kakak nge-tweaknya di mitra. Kebayang gak? Prioritasnya di mitra. Yang gitu-gitu. Jadi banyak yang bisa dimainin begitu dirubah menjadi bow tie funnel. Kebayang kan kak?
itu CRM bisa ngejawab. Begitu kita udah tahu LTV-nya siapa yang paling tinggi. Lu ngomongnya jangan terlalu ketinggian, lifetime, LTV itu apa? Orang pernah belanja seluruh hidup dia belanja sama kita berapa. Lifetime value-nya ketinggi, kita tahu ya dia prioritas kita, dia investor kita sebenarnya. Tapi kita tidak men-treat mereka dengan baik dan benar. Ya intinya ngomongin efek Pareto juga lah ya. 20% 20% mengkontribusi 80% profit bahkan bukan omset. Gitu, dan itu aku belajar banget pas bangun importir sih. Importir aku akuisisinya kan kuat banget gitu, bener-bener kuat, tapi retentionnya nggak sekuat itu, dalam arti karena importir itu ngajak pemain baru untuk jadi bisnis. Pemain baru itu belum tentu paham bisnis. Akhirnya lu retentionnya gimana? Retentionnya akhirnya ke toko. Aku ada ngajarin sini belajar Facebook Ads, sini belajar marketplace, tapi bisnis itu kan mental lagi ya kayak. Aku nggak bisa 100.000 orang, 200.000 orang aku jadiin pure pebisnis, karena balik ke lu, timeline lu gimana, setahun 2 tahun yang lu buang gimana. Dan itu udah bukan ranahku. Nah, aku pelajarin di situ. Oh, produk ini akuisisinya kuat, retain-nya memang tidak sekuat itu. Gitu. Dan kalau bow tie funnelnya rapi, itu mau ke kanan gampang aja karena semua funnelnya sama, nggak berubah. Nah, sebenarnya tadi ide lo itu tuh bisa jadi saran buat para pabrik-pabrik maklon kali ya. Kan karena pabrik-pabrik maklon kalau gue lihat ini, mereka itu kan fokusnya itu nyari-nyari orang yang penting, ya lu bikin produk sama gua. Ya terus dikasih lah MOQ-nya kecil, lu bisa bikin cuma 500 pieces kok. Apa skincare misalnya. Ujung-ujungnya bulan depan nggak repeat. Iya. Nah, harusnya mereka tuh fokusnya justru kemana kalau menurut lu? Kalau lu punya pabrik maklon kosmetik deh atau beauty kecantikan apa, lu akan fokusnya kemana? Kalau aku punya maklon kayak aku bikin sendiri deh income. Soalnya aku udah males bikin maklonnya, udah males. Tapi kebetulan saya punya gitu kan. Kayak gue maju sendiri dah gitu. Inovasi ada apa di Korea? Aku bikin sendiri. Kalau aku ya. Itu kan kalau lu kan, kalau misalnya lu saran lu, harusnya mereka tuh pabrik-pabrik itu nyari kliennya toko langsung. Toko, quantity mainnya. Tapi kayak formula-formula baru itu carinya ke karakter yang emang bisa bawa. Nih gue kalau emang jalan sama kakak, aku sama kakak doang. Tapi aku minta 1 juta piece tahun ya. Aku kayaknya akan berani ngomong gitu deh. Intinya berarti lu mencari klien yang memang sudah tahu, yang lu tahu emang bisa bisnis. Iya. Bukan cuma yang modal duit Betul. beli produk tapi nggak tahu jualannya. Betul banget. Oke. Dan mungkin inovasi akan produknya, kalau pabrik kan di Cina kan sekarang B2C ya, direct to consumer gitu ya. Ya iya. Kayaknya emang arahnya ke sana sih emang. gitu. Si pabrik-pabriknya juga udah kewalahan, soalnya dia juga ada ancuran harga. Jadi mereka D2C, direct to consumer. Oh, di sana juga ancur-ancuran Di Cina ada D2C semua. Ya itu yang kemarin yang WNA Satgas rame kan ini sebenarnya masalahnya Kak. Udah bukan masalah Faisal importir, ini yang tukang ngimpor bukan aku masalahnya. Oke, ini pertanyaan rada menusuk ya. Ibaratnya kan lu itu kan buka importir.org itu dari tahun 2015 ya kan. Nah, terus kan sejak ada isu Cindar daratan ya. Beda ya sama Cindo. Cindar ini kan banyak yang masuk ya kan, banyak yang masuk, terus yang dia bayar KTP warga sini lah biar bisa buka usaha sini, punya gudang sini, whatever lalalala. Kalau gue bacain komentar-komentar netizen pada bilang ya ini semuanya gara-gara orang-orang yang demen import dari sana. Sehingga para Cina daratan itu pada tahu, oh ternyata prospek di Indonesia ramai ya, udah gue masuk sendirilah. Ya itu gara-gara lu para importir. Lu kan yang penggerak importir.org. Jadi lu yang disalahin. Iya, bisa ke sana sih. Tapi uniknya Kak, aku ngelihat ya. Aku punya di Filipina, Kakak tahu nggak importir.org itu ada di Filipina. Jalan nggak? Jalan. Dan itu kayak aku cukup unik. Kayak anjir lah, jalan lah ya. Aku cukup unik gitu. Dulu aku start seminar 2000 berapa Bu ya? Kita Filipina ya? 18 aku jalan ke sana. 18 19 dan aku melakukan apa yang Cindar itu lakukan di Filipina. Jadi lo nyawa KTP orang setempat. Iya. Oke. Kebetulan ibu tiriku orang Filipina. Jadi aku ke sana pakai ibu tiriku yang ini maju. Ibu tiri beneran apa ibu sambung beneran? Ibu tiri dari papa. Papaku ada nikah 4 kali. Oke. Terus? Duanya Filipina, impor semua jadi kita. Wah, enak juga ya. Nah, jadi nanti kalau kamu punya ibu tiri yang dari Cina, iya, buka sana, buka cabang. Lo gak kawin lagi. Bagus juga papa nih gitu kan. Buka cabangnya gampang aku.
Nah, jadi aku buka di Filipina, dan kenapa di Filipina? Karena dia 110 juta populasinya. Jadi pola pikirku, kebayang nggak sih ya? Itu mirip sama yang orang Cina juga. Orang Cina itu udah ke Amerika dari kapan tahu, Kak? Kayak populasi top 5. Cina, India, US, Brazil, kita. Bener nggak ya? Kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi emang top 5 negara ini udah pasti diincar sama Cina. Ya sekali masuk satu regulasi populasinya gede. Jadi maksud lo tanpa adanya Faisal imported nggak ORG, emang dunia akan kesini. Tapi kan mereka jadi tahu mesti masukin produk apa. Gampang itu, kayak TikTok udah megang, Kak. Mau ngomong apa? Iya sih. Data semua lari ke TikTok. Ya lo kan udah ada sebelum TikTok. Iya. Tapi Cindar-Cindar juga baru pada masuknya setelah TikTok ya. Pas TikTok MCN, pas aku ngeliat MCN ini nih multi channel network. Itu loh yang kreator-kreator yang ngemasarin produk. Begitu MCN masuk, Kakak perhatiin MCN TikTok ataupun Shopee ataupun mana, yang gede-gede itu yang dari Cina. Iya. Kenapa? Karena MCN ini dari Cina, dia di TikTok, MCN-nya TikTok, masuk ke Indonesia, dia tinggal buka vendor-vendor, sini gue punya pasar Indonesia, masuk ke sini. Oke. Dilepas langsung. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah, ibaratnya dengan ekspansi Cindar ke Indonesia, itu akan harusnya sih sedikit mengganggu periuk nasi yang importer ORG lo dong. Ngapain gue import? Lo kan pasti ngambil cuan dong. Ada orang import jalur lo. Lah ini ada gudangnya di sini. Lo mengantisipasinya gimana nih? Brand. Oh, karena lo masuk brand. Jadi brand itu yang akan menyelamatkan kita dari makhluk-makhluk Cindar dan kawan-kawan. Satu-satunya aku cuma lihat brand. Dan itu ini brand lo buat yang jualan atau? Enggak, kalau aku bantuin kakak masukin Lume, bikin brand Lume dari Cina ke Indonesia. Oh, jadi lu ngurusin BPOM-nya segala macam? Aku urusin BPOM semuanya. lah, SNI, apa segala macam. Orang begitu udah tahu Lume ada kakak, ya beli Lume kan karena kakak, kasarnya gitu. Kakak nggak bisa digantikan sama Cindar. Karena trustnya di gua ajar dulu semuanya digital marketing gitu kan. Satu-satunya yang bisa nyelamatin kita nantinya ke depan itu cuman brand. Aku ngeliatnya itu doang. Oh, interesting loh guys. Ini Bapak ini coba mukanya direkam gitu ya. Karena lu bakal banyak butuh dia kalau lu butuh barang. Iya. Jadi itu sih Kak, aku ngeliatnya kayak belajar di entrepreneur sih tepatnya ya. Iya, oke. Pertanyaan menusuk kedua ya. Tapi kan Kak, kalau misalnya lo banyak import-import, lu kan merusak ekosistem produsen lokal. Apalagi lo temenan sama Andre Koko nasionalis. Gila lo, selalu jangan import pakaian lah. Lu matiin bisnis pengrajin lokal dong. Gimana jawabannya? Itu agak unik aku ngelihatnya. Agak makro ya Kak ya, kita lihat ya. Kita kalau ngomongin beras Thailand. Iya. Ya kan, kalau kita ngomongin barang-barang household, barang-barang Cina misalkan gitu. Nah, ini skalanya menurut aku pribadi udah bukan di skala UMKM. Skalanya tuh skala pemerintahan. Kenapa si Thailand itu bagus banget buah-buahnya, beras-berasnya dan kawan-kawannya? Rajanya lulusan pertanian. Dia memutuskan, oke, kita mainnya di agriculture. Meledak semua agriculture. Kebayang nggak ya? Iya. Cina ngebus semua pajak. Pokoknya semua yang bayar USD, bla 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 bla, pajaknya bisa tax refund dan kawan-kawan. Semuanya pindah ke sana. Amerika punya teknologi. Kebayang nggak maksudnya? Masing-masing negara ini secara makro aku ngeliatnya, anjir lah, negaranya support banget dengan apapun itu. Bahkan TikTok aja bisa dimatiin sama negara Amerika. Ini TikTok nggak boleh jalan. Duh, gue bilang anjir keren banget nih negara bisa sampai segitunya. Aku belum ngeliat Indonesia bisa mau dan bisa kuat ke arah mana. Karena ini keputusannya presiden menurutku pribadi. Berarti jawabannya adalah apa? Barang Cina udah nggak bisa dihindari bahwa barangnya murah. Udah nggak bisa dihindari. Iya. Jadi produsen-produsen lokal solusinya gimana dong? Mungkin dua ya. Inovasinya harus kuat sama bahan baku pindahin. Ini menarik. Aku kemarin baru ngobrol sama Jim Sani Kak. Dia publish omset lagi 40M sebulan. Gila. Tas cewek. Gue bilang anjir lah 40M sebulan jualan tas cewek. Gimana? Kita punya pabrik sendiri Mas di Cina. Bayangin. Brand Indo punya pabrik sendiri di Cina. Cuman buat pasar Indo. Orang Indo yang punya. Wow. Keren kan? Dia punya pabriknya sendiri Kak di Cina. Gue bilang anjir lalu keren amat nembus rangkanya. Tapi ada masalah Sal. Apa Kak? Ya ini kalau impor-impor regulasinya pindah-pindah, BM berubah, ini berubah. Terus solusinya apa Kak? Aku bawa orang Cina, kepalanya masuk ke Indonesia, gue bikin di Jawa Tengah. Tapi bahan baku gue tetap ngambil karena nggak bisa dikalahin. Oh iya. Wah gue bilang anjir keren banget cara pikir lo. Tapi nyambungnya lagi ini nanti adalah pemerintah mau supportnya kemana?
Kebayang nggak ya? Tapi aku belum bisa ngelihat pemerintahan Indonesia mau ada fokus. Itu aku ngelihatnya secara makro. Nah, kalau mau inovasi, cerita Jim Sunny tadi bagus banget. Dan itu salah satu cara pemerintah nge-push. Jadi impornya digoyang-goyangin, refleksnya si pengusaha tadi bawa bikin pabrik di sini. Dan SDM kita lebih murah. Di sana UMR 6 juta, di Jogja mungkin 2,1 juta. Kebayang ya? Kebayang. Itu aku ngeliat banget, karena aku kan tinggalnya kan udah pindah-pindah nih dari beberapa negara. Jadi kacamataku kayak, anjir lah, kayak gini ya, gitu-gitu loh, Kak. Oke, lanjut ya. Tadi udah ngomongin CRM nih, CRM. Sekarang ngomongin KPI nih, biar setidaknya ada yang dipelajari lah. Sebelumnya bisa jelasin nggak ke audiens gitu ya, apa sih itu KPI dan kenapa penting banget buat bisnis? Ini ngomong KPI dulu, nanti baru kita bahas bedanya sama OKR. Oke. Awal-awal aku tuh orang yang paling nggak setuju dengan KPI. Oke. KPI OKR tuh aku paling nggak setuju. Kenapa? Karena kaku. Kaku tuh dalam arti kalau kamu kerja di tempatku, kamu harus bikin 5 video dengan 1000 views deh, biar gampang dulu 1000 deh. view per video? Per video. Oke. Nah ya. Tapi itu melimit, Kak. Padahal potensi aku kalau aku yang turun bikin video, itu adalah 1 juta views. Ya kan berarti over achieve bagus dong. Bagus. Kan ada... Tapi aku udah dengan KPI dan OKR misalkan kayak gitu, aku tuh udah di limit bahwa 1000 aja udah bagus. Gua ngapain mikirin lebih? Ya kan bisa ada perbaikan di next month ya, maksudnya adjustment. Itu yang adjustment aku maksud. benchmark. Yang aku nggak suka dengan KPI OKR. Mungkin biar lebih turun lagi, Kak, Iya. Di startup dengan corporate. Iya. Corporate ini kan biasanya KPI, OKR dan kawan-kawan. Dia mikirin stability. Kalau di startup kita mikirin hyper growth. Kalau orang startup dengan orang corporate kita sama-sama kasih 5 video, refleksnya beda, hasilnya beda. Yang di corporate akan ngomong yang penting 5 video gue udah kelar. Betul banget. Orang startup, gimana nih 5 video datengin 100.000 followers? Betul. Kebayang nggak ya? Iya. KPI OKR udah sangat senang dengan apapun itu. Kalau di startup kita nggak bisa gitu, dalam arti kayak 5 video tuh gimana dapetin jadi cuma 5 video aja. Berarti ini namanya apa kalau aku sebutnya di sini kayak apa ya? Scoreboard kali ya. Scoreboard. Okay. Jadi skor lu berapa? Kalau lu dapat 1000 mah biasa aja. Tanpa lu gue juga bisa dapat 1000. Lu tuh hebat kalau bisa dapetin 100.000 followers. Nggak gue limit, tapi batas bawah adalah 1000. Ya itu kan KPI juga. Beda, Kak. Gimana ya? Tapi kebayang nggak maksudnya ya? Kebayang. Cumanya itu kan bisa KPI OKR ada target yang harus di-achieve. Iya, target minimal loh. Target maksimalnya. Ya tapi kayak misalkan ada minimal maksimalnya lah. Mungkin aku runtutin dulu KPI OKR ya. Iya. KPI. Jadi dari tadi orang nggak ngerti KPI itu apa sih? KPI Key Performance Indicator, OKR Objective Key Result gitu. KPI-nya adalah membuat 5 video dengan harapan minggu depan kamu bisa membuat 7 video. Artinya OKR itu sesuatu yang belum bisa diraih, tapi make sense. Bentar, gimana? Pakai omset aja biar gampang. Enggak video aja. KPI, kalau yang KPI tadi apa? Pakai omset lebih gampang nih, asli. Yaudah, pakai omset. Sales ya, kakak sales ya. Iya. Kakak udah biasa nge-handle. Ini ngomongin KPI nih. KPI dulu, oke. KPI kamu adalah 100 juta bulan ini. Karena bulan lalu kamu udah 100 juta. Oke. KPI. OKR adalah gimana caranya naik 120 juta. Kamu pikirin. Oke. Tapi dari limit 120 juta. Dari limit, oke. Dari 100 juta ke 120 juta. Oke. OKR itu jadi kesannya kayak ada sesuatu yang lebih. Ada targetnya tapi lagi. masih achievable. Masih masuk akal. Kayaknya gue bisa deh 20%. Tadi singkatan OKR apa? Objective Key Result. Objective Key Result. Jadi result yang baru belum pernah didapatkan. Jadi kita masih di ngawang-ngawang, kita belum pernah ngerasain itu. Tapi achievable. Oke. Kebayang ya? Kalau di startup, kita tuh pengennya yang maksimal full. Jadi gue jangan dilimit. Orang kayak aku tuh jangan dilimit, Kak. Kebayang nggak ya? Karena gue bisa datengin kali 3 tiap tahun gitu. Dan aku udah pernah ngejalanin. Importir tuh, Kak, dari 2015 itu kali 3 omsetnya tiap tahun. Kebayang nggak ya? Iya. Nah, kalau aku dilimit dengan 100 juta, 120 juta, ya aku cuma selesai di 120 juta. Importir selesai tiap tahun 20% kenaikannya. Padahal potensi bisnisnya itu sendiri bisa kali 5, kali 10. Kebayang nggak maksudnya ya? Jadi hyper growth versus corporate itu udah beda jauh. Dan aku sebenarnya orang paling nggak setuju KPI OKR. Tapi lu sendiri bikin kan sistemnya? Karena orang-orang pada mau. Nah, akhirnya yang lu bikin ada insight yang lu masukin dari opini lu nggak? Standar aja KPI OKR, selayaknya KPI OKR.
Ya aku aku bikin AI Kak, menurutku bagus banget. Indonesia nggak nerima, aku mau ngomong apaan? Iya. Itu KPI OKR. Nah, yang satu lagi aku sebutnya mungkin scoreboard kali ya. Iya. Karena ngejalanin 100.000 tuh nilai lu 6 gitu. Selayaknya gimana ya? Selayaknya kita dari SD deh, dari SD, SMP, SMA gitu ya. Kita selalu dinilai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. IP aku nggak naik kelas 1 SD, Kak. Kebayang nggak ya? Padahal potensiku kan jauh lebih gede daripada anak-anak biasa. Dan aku nggak naik kelas 1 SD. Yang bego siapa? Kalau menurut ibuku, guruku. Iya, oke. Nggak bisa ngajarin. Iya, karena OKR-nya adalah Faisal harusnya naik kelas. KPI-nya guru itu adalah semua 100% naik kelas. Iya. Padahal dapat potensi anak kayak aku yang bisa melebihi. Bahkan mungkin kalau aku di-treat dengan benar, aku bisa-bisa S2 umur 17. Kalau aku di-treat dengan benar. Kebayang nggak ya? Tapi KPI gurunya adalah semua murid harus naik kelas. Kebetulan ada satu yang nggak naik. Anak ini bodoh, Faisal. IPK aku 1,9. Kalau secara KPI guru-guru itu harusnya menyelesaikan, aku gagal karena KPI-nya aku nggak naik kelas. KPI-nya tadi kan harus naik kelas semua. Kebayang ya? Tapi secara hypergrowth yang tadi model startup atau scoreboard, ini anak sebenarnya pinter gitu. Kebayang nggak ya? Cuman lu karena udah terpaku dengan KPI, lu cuma pusingin KPI biar gue naik kelas. Padahal gue mampu S2 17 tahun, kebayang nggak sih Kak? Bentar, gue masih rada nggak mudeng. KPI gurunya ini adalah mesti 100% anak naik kelas. Iya. Kalau dia terlalu fokus sama KPI, ada satu anak nggak naik kelas, harusnya KPI Gagal, dia kan jelek kan. Jadi, oke. Terus, seandainya, tapi kalau misalnya pakai scoreboard, ini ada satu anak nggak naik kelas, jadi nggak apa-apa. Bukan satu anak nggak naik kelas, gimana anak-anak yang 30 gue handle, ada yang gue jadiin umur 17 S2. Oh, ngerti. Oke. Sama kayak omset tadi. Tadi ke limit 120 juta. Ya kalau nggak dapat 120 juta, ya nggak bagus dong gitu. Padahal potensi bisnisnya, potensi Faisalnya itu bisa S2 di umur 17. Cuman lu udah terpaku dengan semuanya harus naik kelas. Jadi yang dipikirin naik kelas doang gitu. Nah, kalau gitu sekarang sistem yang lu jalanin di perusahaan lu, salah satu perusahaan lu deh yang menggunakan scoreboard ini. Orang utamaku semuanya di kiri. Orang utama lu di kiri. Jadi kalau potensi bisnis ini adalah 10 miliar sebulan, itu yang kita kejar. Potensi ya, Kak. Ini kan ngarang, Kak. Bisnis baru kayak kalori itu aku expect-nya sebenarnya 1 miliar 2 miliar per bulan. Kebayang nggak ya? Ngarang itu, di kepala gue ngarang tapi achievable. Gue udah tahu karena gue udah pernah lewatin di importir. Kebayang nggak ya? Dan bawa tim ini yang bisa ngikutin, iya ini bisa menurut Mas Faisal 2 miliar, bisa gue percaya, itu susah banget Kak. Alhasil kita pakai KPI buat matok-matokin dulu kecil-kecil. Karena nggak semuanya bisa ngikutin kayak pola cara pikirku gitu loh Kak. Kakak bayangin deh Kak, kalori itu 1 bulan 400 Kak, kakak bisa mikir nggak? Tunggu bentar dulu, ngomongin kalori, lu jelasin tuh kalori apa. Jadi aku bikin kalori. bikin bisnis baru namanya kalori.indo gitu. Itu basicnya adalah perdietan, entah diet kurus, entah diet gemuk. Dalam 1 bulan aku achieve 400.000 followers. Gitu. Yang bawain soal bini lu cakep. Tambahannya itu. jadi kalau aku di limit dengan KPI ku mungkin 5.000 followers Kak. Aku cukup mikirin 5.000 followers. Padahal ini potensi paling gede, beda belum ada pemain. Nah kalau gitu pertanyaan gue, gimana lu bisa menembus 400.000 follower? Cari ide baru, bawa ide itu ke Indonesia yang belum ada pemainnya di Indonesia. Oh berarti pertama inovasi dulu nih. Sama inovasi. Idenya apa kalau boleh share? Kemarin kita konten pertamanya adalah 10 penambahan followers. 1 penambahan followers, aku lari 10 cm. Habis itu ditempel satu lagi, konten berikutnya adalah ini kalorinya berapa, ininya berapa, gulanya berapa, apanya berapa. Aku ngeliatnya di Amerika rame. Karena balik lagi aku pernah di US, apa-apa kita nutrition fact. Di Indonesia nggak ada, aku bawa ini. Meledak. 11K waktu 7 hari pertama ya saya. 7 hari pertama tuh 11K, nyangkut. Aku minta istriku, Eta, Bu masuk Bu, pegang iniannya. Hari berikutnya 100K followers. Wih, dari 11K jadi 100K? 100K dalam 1 malam. Hanya gara-gara? Aku masukin istriku, Bu, pegang iniannya. Oh, bikin kontennya? Iya. Tadinya nggak, istriku belum masuk, Eta belum masuk. Tapi kontennya lo iklanin nggak? Nggak ada iklan. Serius? Organik Kak. Oh, anjay, keren banget 100.000. Abis itu meledak, kita tiap refresh 1.000 tambah, 1.000 tambah, 1.000 tambah, 1.000 tambah, udah kayak magic anjir gitu. Itu konten yang Eta yang bikin yang pas bagian apa tuh? Yang ini gulanya konten berapa? pertama yang nge-hype itu apa, yang gula apa? Susu ya?
Milku. Oh, mungkin karena ada brand yang familiar juga kali Iya, diomongin. nyambungnya itu. Bahkan aku nggak tahu di dunia ada Milku, Kak. Iya, gue gitu. juga kagak tahu. Iya kan? Oke. Terus, Meledak. Terus? Jadi pola itu aku terus ulang. Iya. Importir juga sama. Sebenarnya karena aku pemain pertama aja. Kalori juga sama. Entre juga sama. Apa? Entrepreneurs. Oh, entrepreneur. Juga sama. Pada saat aku bikin, belum ada banyak yang main bikin. Sama. Polanya gitu doang, momentum. Terus begitu tim lu udah ngeliat tuh, ya lo lihat nih, sebulan 100.000 Iya. followers. Akhirnya udah mulai ganti ke scoreboard belum? Scoreboard itu hanya beberapa orang yang bisa aku ajak mikir. Jadi memang scoreboard dan KPI itu kayak dua manusia berbeda diimplement ke makhluk-makhluk yang berbeda. Kalau KPI OKR tuh lebih ke robot gitu, Kak. Hari ini harus produksi 6 baju, ya 6 baju aja. Besok 7 ya, gitu. Dia nggak bisa mikir gimana caranya produksi 12 karena dia memang maunya itu aja. Jadi memang KPI, makanya cocok sekali KPI pada saat organisasi kaku. Cocok banget jadi mesin semua manusia itu. Berarti menurut lu sekarang kesalahan terbesar business owner nentuin atau ngejalanin KPI di bisnis mereka tuh apa? Kan lu kan sering bikinin sistem KPI ini buat mereka tuh. Yang pasti ada dong klien yang lo lihat, klien gue kenapa sih mikir ngebatas KPI-nya kayak gini? Kesalahan umumnya apa? Biasanya orang utamanya nggak tahu dia orang apa. Apakah dia orang income, apakah dia orang produk, apakah dia orang expenses. Nah, lu boleh jelasin tuh. Oke, kalau orang income itu bahasanya adalah datengin duit. Iya. Kalau orang produk bahasanya adalah gimana produk inovasi. Produk apa yang gue harus mainin. Kalau orang expenses gimana duit semakin keluar semakin sedikit. Nah, biasanya aku ketemu banyak pebisnis itu yang dia belum tahu dia tuh sisi mana. Kebayang. Kalau aku ngeliat kakak ini sebenarnya orang income plus orang produk double. Aku sama kakak mirip lah. Orang expense juga sebenarnya. Nah, tiga-tiganya bentrok, Kak, nggak bisa biasanya. Karena orang income sama orang expense kan maunya nurunin duit, orang income maunya expense gede. Ini kan bentrok. Nah, aku biasanya ngelihatnya dia nggak paham dia tuh di mana. Jadi nggak tahu role-nya yang harus dimainkan yang mana. Nah, antara dia harus punya 3 orang berbeda, salah satunya dia, atau dia bisa 2 orang, entah dia income produk atau expense produk, satunya dipegang orang lain. Itu yang aku tangkap. Nah, biasanya pebisnis nggak tahu yang mana, alhasil amburadul karena dia ngomongin expense juga nggak tahu apa yang harus diurutin. Karena di kepala dia, cara bikin duit gimana, sedangkan lu harus mikirin expenses. Manajemen HR nggak keurus, GA nggak keurus, pajak nggak keurus. Pajak kan penyakit juga, Kak, itu ujung-ujungnya. Kebayang nggak sih? Tapi kalau kamu orang expenses, kamu urusin tuh gimana kita nggak kena pajak, tax planningnya gimana. Aku risih banget, Kak, ngurusin expense. Kalau aku pribadi, aku tuh sebenarnya orang produk dicampur income. Iya, soalnya lu ngurusin expense, otak lu jadi kurang kreatif. Iya, kebayang nggak sih, Kak? Jadi makanya begitu mereka nggak tahu dirinya siapa, itu udah paling berat. Itu yang aku tangkap. Nah, menurut lu sendiri gimana cara balancing nih antara income sama expense biar bisnis nggak cuma besar di omset tapi juga entah partner, entah mitra, entah bangun orang untuk ngisi kekosongan kita. Kebayang ya, kalau aku kan tadi udah aku sebutkan aku produk, orang income. Expensesku tuh di handle ada namanya CEO aku namanya Zikra. Dia orang yang aku bangun dari 2017-18. Dia yang ngurusin semua expensesku. Aku tuh bener-bener nggak ngeliat uang keluar berapa, aku tuh nggak ngeliat sama sekali. Yang aku pusingin, bulan ini gimana masuk 50 miliar. Tapi kan ini kan juga masalah umum lah ya di kalangan pebisnis. Omset gede, tapi mereka nggak nyadar profitnya ternyata tipis. Iya, nggak ada orang expense kalau masalahnya itu. Menurut tuh indikator yang seharusnya mereka perhatiin itu apa sih? Selain, ya. Satu balik, orangnya lagi tadi. Yeah. Tadi kan bisnis kan 2 juga ya, manusia dengan sistem. Nah, kalau ada masalah kayak gitu, berarti kamu nggak punya orang expense. Ya. Nah, kalau masalah berikutnya profitnya udah bagus, tapi kok orang gue bla 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 bla, berarti sistem. Kebayang nggak ya? Nah, kalau tadi masalahnya adalah profit gue omset gede tapi profit kecil, orang expense-nya pasti jelek. Udah pasti dah nggak mungkin nggak. Karena orang expense harusnya teriak, orang expense sama orang income tuh harusnya berantem. Ada yang rem, ada yang ngegas, ada yang rem, ada yang ngegas. Itu pelajaranku. Pas aku cobain, anjir lah iya harusnya ada yang ngerem. Aku solo, Kak. Aku nggak ada partner. Aku ngegas mulu. Iya. Nah, ada nggak sih strategi yang lo pakai buat mengelola expense yang sering kali nggak kepikiran sama business owner? Gimana lo bisa nge-cut cost tanpa ngorbanin kualitas? Oke, kalau expense aku baginya 3.
Jadi tadi kan ada income, product, expenses. Expenses itu aku baginya 3. 3 ini adalah FAT, GA, dan HR. Nah 3 ini kuncian. GA itu aku masukin kenapa? Karena GA itu apa? General Affair. Ya biar orang ngerti. Oh iya. Jadi GA ini kenapa masuk GA ke dalam? Karena hampir semua kegiatanku yang non produksi atau non income itu pasti jatuhnya di GA. Contoh, sewa rumah, sewa kantor, beli aset dan kawan-kawan tuh di GA. Nah, FAT itu kan Finance Accounting Tax. Kunciannya itu ada di finance. Karena finance-nya juga kurang bagus, uang masuk, uang keluar juga nggak rapi. Finance ini harus bener-bener kayak risih banget atas uang masuk atau atas uang keluar. Accounting, pencatatan, tax itu lebih ke tax planning. Ini biasanya teman-teman yang belum tax planning, ujung-ujungnya nanti biasanya kena denda. Itu masalahnya. Ya terakhir HR, manusia. Cara aku, kayak programmerku sekarang 15, Kak. Itu 15 orang? 15 orang. Oh iya, karena itu, lu ada autopilot sih. itu semua aku bangun dari nol. Gimana tuh Bang? Jadi aku nggak ngerekrut programmer jadi kan mungkin bisa 20 juta, 30 juta, 40 juta. Enggak, aku semua start dari UMR. Tapi lu hire yang background pendidikannya minimal Teknik dan S1 negeri. Oke. Kebayang nggak ya? Itu salah satu cara aku nge-press expenses. Iya. Karena kalau nggak hire orang luar, belum tentu dia sepintar aku gitu. Oke, kan gue pernah nonton salah satu video lo nih, gimana cara efektif naikin income atau cara naikin income lah. Mungkin lo bisa share lagi di sini cara efektif buat ningkatin income atau margin atau profit lah ya, tanpa harus mengorbankan kualitas atau ngorbanin hal-hal yang lain lah. Kebayang. Kayak balik ke yang tadi 3 ya, income, business, expenses. Income kan cuma 2, acquisition, retention. Nah, secara KPI gitu ya. Secara KPI itu acquisition tuh cuma 2. Gimana ningkatin leads, gimana closing rate-nya tinggiin. Nah, di bawahnya itu ada 3. Gimana average sales-nya naik, gimana average transaction-nya naik, baru gimana margin-nya naik. Jadi 5 angka ini nih. 5 angka inilah yang dimainkan. Kalau orang mau naikin omset di bawah, naikin margin di bawah, naikin omset tuh nggak melulu. Sekarang kita punya 1000 lead bulan ini, gimana bulan depan kita punya 2000 lead? Nggak melulu begitu. Nggak melulunya acquisition. Acquisition itu mencari customer baru ya? Mencari customer baru. Nah, retention adalah mengelola customer yang sudah ada. Nah, kalau mau naikin omset di bawah, bisa-bisa kita tingkatin acquisition rate-nya aja nih, naikin nih. Dengan lead yang sama, dengan budget iklan yang sama, dapetin 1000 lead bulan depan, kita tingkatin acquisition rate-nya menjadi dari 30% menjadi 50%, itu bawahnya langsung naik juga, Kak. Tapi kan nggak segampang itu naikin closing rate gitu kan ya kayak tadi masalahnya kan ya. Oke, bentar bahas lo biar nggak terlalu teknis gue jelasin. Jadi maksudnya guys, dari 1000 customer yang masuk ke chat leads. Atau leads yang belum jadi customer, misalnya dari 1000 itu sebelumnya kita cuma bisa closing sampai jadi ya jualan barang kita misalnya 20%. Nah, untuk meningkatkan closing rate-nya gimana biar dari 1000 orang ini 500 beli ketimbang 200 beli gitu. Gimana? Nah, ada banyak sebenarnya. Kenapa aku seneng banget ngomong ini? Karena dulu importir 2015 closing rate ku 90%. Tanpa WhatsApp, tanpa apapun itu langsung bayar 90%. Ini closing rate? Closing rate. Diapain? Karena produknya nggak ada yang punya, Kak. Oh. Sekarang udah rendah banget karena banyak pemainnya. Iya. Jadi aku harus inovasi atas closing rate. Nah, inovasinya bisa apaan nih gitu kan? Bisa kalau di aku bisa e-course, bisa buku, bisa beragam macam yang bisa ningkatin closing rate sehingga belum ada pemainnya. Kalau dijadiin bonus. Bisa dijadiin bonus, bisa dijadiin apapun. Pokoknya pikirin lu orang acquisition, lu pikirin gimana closing rate lu naik. Nah, topik di sini kan bisa dirubah-rubah, Kakak. Kakak jualan SPF 50 misalkan. Iya, SPF 50 buat sunscreen misalkan. Nah, Kakak tambahin misalkan patch yang harganya di Cina 100 perak. Oke, paham. Kebayangkan closing rate naik dong harusnya. Cuma nambahin 100 perak di sini mungkin dari 20% jadi 25%. Cuma nambahin 200 perak. Oke, lu pikirin gimana closing rate naik, kasarnya gitu. Nah, bisa-bisa kalau aku yang tadinya webinar seminar bisa-bisa berubah jadi buku. Yang value-nya mungkin lebih gede, misalkan apa. Mungkin biar lebih gampang, contohnya aku akikah, Kakak familiar sama akikah, Kak? Soalnya Cindo nih. Gue gak gaul, men. Akikah di Islam tuh jadi kalau anak lahiran kita harus potong kambing. Oke. Potong kambing kan komoditi, Kak. Semua orang juga punya kambing bisa dipotong. Iya kan? Tapi kalau kamu beli kambing sama saya yang tadi paket bawah 1,7, tapi kalau kamu beli yang 2,5 juta, dapat stroller bayi.
yang harganya aku beli di Cina 300.000 tapi pasaran di sini 1 juta. Ngerti? Iya, paham. Pikirin gimana closing rate-nya naik gitu. Iya. Jadi nggak melulu hal yang sama di ruta. Bisa juga kita lihat salesnya cara ngomongnya gimana. Iya, customer service-nya. Banyak banget gitu. Kalau udah bagus, skripnya udah bagus, ini udah pakem, berarti yang lain lagi kita pikirin. Tambah patch. Iya. Tambah apapun. Tadi patch apa sih? Yang kayak buat jerawat itu loh, patch jerawat gitu-gitu. Okay, atau apapun aku nggak tahu gitu kan. Banyak lagi kayak kakak jualan Lume. Ini gua kasih cara tutorial supaya cantik dalam waktu 3 menit kalau kakak beli sekarang. Kan closing rate. Oke. Kebayang nggak? Atau gua potong 5% supaya lu closing hari ini. Gimana closing rate-nya naik? Oke. Banyak banget itu caranya. Oke. Berarti gitu. Kali closing rate-nya naik. Terus ada satu lagi yang lo takutin kalau nggak salah itu lo ngomong. Retention bawahnya lagi. Retention. Biar dia beli lagi. Dia beli lagi. Nyambungnya ke segmentasi CRM tadi. Iya. Gitu. Dia ada transaksi sekali. Gimana dia transaksi 2 kali? Gitu, transaksi 2 kali, dia kan average transaction. Kalau average transaction kita bisa naikin 2 kali dalam waktu sebulan, bawahnya aja udah langsung kali 2 kak. Iya. Atasnya kali 1,5, bawah ininya kali 2, jadinya mungkin ya kali 3 tuh di bawah. Padahal leadnya sama. Kebayang ya? Kebayang. Nah, gimana dia belanja lagi bulan depan? Gimana SPF 50-nya habis bulan ini supaya bulan depan dia beli lagi? Selain SPF 50, patch-nya bagus nggak? Tadi kan udah aku kasih patch gratis. Mau nggak patch-nya sekarang, Kak? Hilang nggak jerawatnya? Retention rate naik. Jadi yang tadinya 100 pelanggan yang beli bulan ini, bulan depan 120 orang yang beli hal yang sama. Naik tuh dua-duanya. Kebayang? Teorinya begitu. Iya. Gitu. Eksekusinya kadang-kadang pengusahanya yang mesti ngulik tuh. Karena dia yang paling tahu produk apa yang paling cocok dengan SPF. Kebayang ya? Produk apa yang paling cocok dengan aku importir. Aku yang paling tahu. Gitu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Oke. Nah sekarang kita masuk ke section masalah utama business owner dan practical tips. Oke. Nah sekarang menurut lo, apa sih masalah utama yang sering dihadapi oleh business owner di Indonesia? Dan kenapa mereka sering nggak sadar akan masalah itu? Masalah utamanya apa? Ego ya, oke. Ego, itu aku paling sering temuin. Itu termasuk aku ya, bukan artinya aku nggak ego ya. Kayak ego untuk, ini aku belajar dari istriku sih. Ego untuk hire orang atau ingin mencoba membantu orang di dalam. Kakak pasti ada. Membantu kalau orang si di dalam ini itu maksudnya perusahaan sendiri? Perusahaan kita punya kakak punya 100 orang katakan gitu. Tapi yang ini kayaknya nggak bagus, tapi kasihan dia. Dia kalau nggak kerja di aku nanti gimana. Ada kan kakak? Pasti kayak gitu. Ada. Iya kan? Dulu, tapi dulu ya. Iya. Udah kayak ayah sosial tuh. Iya, benar. Nah, itu masih ada di beberapa. Nah, dulu istriku cerita ada satu orang namanya Dwi gitu. Ini Dwi nih konten kreatorku. Kontennya bagus-bagus banget. Tapi sebelumnya itu aku kasihan nanti Bu, dia ini gimana. Kamu egois kalau nggak ngelepas dia. Karena dia di tempat kamu nggak akan berhasil. Tapi kalau kamu lepas dia itu bisa berhasil di tempat lain. Betul banget. Ya itu dia creative agency. Dia soalnya kreatif banget tapi nggak bisa ngasih aku data. Ya nggak cocok lah sama aku kak. Gitu. Ya kita lepas. Ya bener loh di sana jadi CMO atau jadi apa gitu. C level apa gitu. Di situ aku belajar. Oh ego gue ya kadang-kadang juga salah kalau gue nggak ngelepas dia. Itu belajarnya dari istriku tuh. Jadi pas tahu itu kadang-kadang ego kita terhadap ini karena mungkin hidup kadang-kadang kita kan nge-handle 100 orang ini kan hidupnya tergantung sama kita gitu. Satu sisi lah ada sentimen itu kan. Jadi kayak itu ngebentuk kita kayak gue harus ngehidupin lu semua gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu, tapi ternyata enggak juga sih gitu. Ada itu-itunya lah. Itu yang sering banget aku lihat juga sih di temen-temen. Nah sekarang berbicara mengenai yang tadi expense, income sama produk ya kan. Gue ada tips nggak sih buat mereka tuh mengenali lu tuh cocoknya di sini? Simple banget. Apa? Dari bahasanya aja. Kalau kakak ngomong ke aku, Sal, gue punya produk bagus banget dengan harga murah banget. Aku udah tahu kakak tuh orang produk expense. Karena ada murah banget. Murah banget tuh expense. Kalau produk gue bagus banget, Sal nggak ada yang punya. Lu orang produk udah. Lu bukan orang income, lu bukan orang expense. Kalau kakak ngomong ke aku, Sal gue bisa jualan tapi gue nggak punya produknya. Oh lu orang income. Sesimpel itu kak. Cuman kadang-kadang orang karena bisnis kan 3 level itu ya. Mereka harus mikirin 3-3-nya. Padahal nggak bisa. Lu harus salah satu atau salah 2.
Udah nggak mungkin tiga-tiganya. Bahasa yang kakak pakai aja ngomong itu apa kira-kira kakak. Gitu. Berarti tips lu juga kalau misalnya gue mau hire orang yang jago di situ di setiap bidang dari gaya bahasanya dong. Bahasanya tanya jawab aja. Ini kalau kasus gini, apa yang kamu lakukan? Produknya segini, pasaran segini, ininya segininya. Di tweak aja jadi bahasa-bahasa yang di kira-kira jawaban dia apa. Ternyata lo orang income gitu. Iya. Oke. Itu paling efek sih. Dan sering yang aku temuin kadang-kadang itu nggak punya visi Kak. Kalau pengusaha gitu, visinya apa? Ingin membahagiakan orang tua, itu bukan visi sih gitu, itu hasil gitu. Belum bisa membedain visi sama hasil. Itu sering aku temuin juga. Kalau kasih contoh kayak gitu, gue juga nggak bisa bedain. Bingung kan? Iya. Ya udah jelasin bedanya gimana? Kayak visi itu hampir sesuatu yang nggak bisa digapai. Itu visi. Iya. Beli rumah itu bisa digapai. Itu bukan visi, itu hasil dari visi. Hasil dari visimu adalah beli rumah. Nah, untuk hasilnya beli rumah, berarti visi sebelumnya apa? Visinya tuh kalau aku membantu 1 miliar manusia mendapatkan pendapatan melalui teknologi. Itu hampir nggak bisa aku gapai, Kak. Dulu aku soalnya 1 juta. 1 juta manusia. Databaseku 1,4. Dah, kegapai anjir. Di kepalaku nggak kegapai dulu pas aku cek 3 tahun lalu. Anjir lah 1,4 juta gitu. Aku gedein lagi 1 miliar. Kebayang nggak ya? Jadi kayak... aku baru visi itu hampir nggak bisa digapai gitu. Ya, bener kayak nggak bisa digapai lah. Rumah adalah hasil gitu. Nah, sekarang tipsnya lu ada nggak sih? Kan lu banyak tuh bikin, ya itulah yang bisnis dimulai dari nol. Sebenarnya ada nggak sih cara paling singkat buat naikin profit? Anggaplah gue lagi kena pinjol 15 juta nih. Gimana ya cara gue dapetin ekstra duit 15 juta dalam sebulan? Affiliate. Affiliate apa? Affiliate atau MLM yang resmi ya. Apa aja sih kayak kita lagi ngulik kalori itu buat affiliate full. Aku juga bikin affiliate.id. Jadi affiliate.id ku tuh pada dasarnya adalah memindahkan semua budget ad spend-ku ke kreator. Aku nge-ad spend tuh bisa 1,6 M sebulan, Kak. Kecil lah dibanding kakak sama gengnya gitu. Aku udah pernah lihat dashboard-nya soalnya, Kak. Bukan dashboard kakak ya, bukan dashboard kakak. Jadi langsung ngomel tuh. Bukan dashboard kakak. Aku udah pernah lihat kayak aku 1,6 M budget ini gimana per bulan ini aku pindahin ke affiliate karena impact-nya bisa lebih gede. Jawabannya 15 juta itu ada di konten. Karena aku udah ngebuktiin 400.000 followers. Dan kita bulan pertama itu langsung produksi 30 juta, 40 jutaan, Kak. Iya kan, Bu ya? Produksi apa sih? Uang. Aku dapat uang masuk 30 juta, 40 juta. Dari mana? Endorsement lah, apalah, affiliate lah, dicampur-campur semuanya. Jadi affiliate konten, dah tuh jawabanku. Mau mulai bisnis dari apapun nol, itu sekarang adalah konten. Berarti lu kan pernah ngalamin masa-masa krisis juga waktu itu yang tadi di 2011, lu boleh ceritain singkat gak sih? Lu jebloknya kenapa waktu di 2011 loh, ini bukan 2010, pandemi. 2010. Justru pas pandemi asik-asik aja? Malah naik, kali 3. Ya udah nanti jelasin deh. Yang 2010 kenapa? Yang jelek-jelek ya, 2010 ya. 2010 tuh aku bikin sekolahan, aku ada utang waktu itu 200 juta. Habis itu sekolahannya jeblok karena disikatin sama kepala sekolahnya. Karena aku lepas, aku belum paham SDM lah. Jadi udah berapa kali ganti kepala sekolahnya nyikat juga? Nyikat, dibikin sendiri, tarik murid gitu-gitu. Oh, bikin sekolah sendiri? Emang segampang itu bikin sekolah? Iya, gampang, Kak. Lu bikin sekolah di mana dan sekolah apa? Aku 4 cabangku tuh Manado, Gorontalo, Kupang, Palu. Sekolahnya sekolah yang tadi Pramugara. Oh, Pramugara. Habis itu kerja di bandara. Jadi buat nyalurin ke airline. Oke. Itu yang aku lakukan. Nah, kepala sekolahnya nyikat-nyikat, nyangkut lah utang. Ini blacklist pertamaku nih. Jadi aku utang pertamaku 250 juta nggak mampu bayar. Habis itu blacklist. Nah, gitu. Oke. Sebenarnya pertanyaan gue itu ujung-ujungnya lu gimana cara naikinnya lagi? Ya, maksudnya surviving-nya itulah. Ya kalau dari situ karena udah paham bikin sekolahan, aku masuk lagi turun karena kemarin aku lepas. 2010-2011 kan aku lepas, aku nggak maintain gitu. Aku lepas yang mereka sikat dan kawan-kawannya, ya mau nggak mau aku turun lagi, perbaikin. Kualitasnya aku naikin lagi, yang gitu-gitu lah jatuhnya ujung-ujungnya sana-sana lagi sih. Tapi sekarang masih ada sekolah pramugari? Masih. Aku kasih ibuku. Oh. Ma, Faisal bosan bikin sekolahan. Pas ke Amerika. Alasannya bosan. Oke. Pas ke Amerika sama Faisal bosan. Mama pegang dah, ini dipegang ini buku gitu. Nyokap lu umur berapa sekarang? 76, 78. Truk sebelah kiri masih aktif. Tapi masih aktif. 400 orang. Luar biasa. Suka malu aku, Kak, kalau males-malesan. Anjir lah nih, mak gue lebih gini lagi. Gila, keren loh. Nah,
sekarang maksud gue juga buat tips juga ya buat mereka-mereka yang punya bisnis yang mungkin sekarang lagi jeblok lah atau lagi turun lah ya. Gimana biar bisnis mereka tuh tetap sustainable. Intinya dari pengalaman lo apa yang bisa mereka duplikasi, entah mindsetnya lah, entah apanya lah. Yang kayak hutang dan kawan-kawan atau apapun yang jeblok udah nggak usah dipikirin, ikhlasin. Itu satu. Habis itu kedua, inovasi baru. Yang bawa sesuatu. Karena balik gayaku inovasi, jadi bahasaku pasti blue ocean terus. Cari yang baru lagi, cari yang baru lagi, cari yang baru lagi di titik apapun yang dijalankan. Oh ya, ini pertanyaan klise sih, tapi harus gue tanyain. Lu kan punya mindset yang menurut gue positif banget gitu ya. Mungkin juga faktor dari ortu juga lah ya. Ortu lu gila banget kerjanya, maksudnya keren lah. Nah sekarang menurut lu mindset seperti apa yang harus dimiliki sama business owner biar bisa terus berkembang dan tidak cepat puas? Baliknya ke visi, Kak. Oh ya, visi tadi. Karena visi tadi tuh nunjukin kalau udah paham arti visi secara harafiah ya. Visi tadi tuh yang nunjukin kamu siapa, nafsumu seberapa. Ambisi lo ya. Kayak tadi aku udah sebutin 1 miliar. Itu aku PR-nya sampai ke luar negeri gitu. Sampai aku harus ke Eropa, aku harus ke Amerika, aku harus ke Korea, aku harus kemana. Karena aku udah ada nafsu di situ. Nah kalau tadi bentuknya 1 juta, Indonesia cukup sih gitu. Kebayang ya, terbukti dari databaseku gitu. Jadi baliknya visinya di mana. Dan pada saat tahu visinya di mana, yaitu nafsunya di mana. Selesainya di situ. Nemuin visi kadang-kadang tuh yang susah. Orang tuh nggak melulu nah sekarang kan target lo juga pengennya sampai ya 1 miliar gitu kan. Nah, apa aja yang lo persiapin biar bisnis lo tuh bisa nge-growth-nya lebih besar, bisa di scale up-nya tuh gede-gedean? Kalau aku tech, aku jarang produk fisik. Teknologi, iya. Kakak perhatiin aku tuh jarang banget produk fisik karena scale-nya menurutku nggak bisa nembusin scale 1 miliar gitu loh, Kak. Iya. Tapi tech tuh bisa, aku bisa digital ngomong. Product. Iya, dan aku kan coder, nyambung sama aku. Jadi aku bikin visinya ngarang tapi nggak ngarang gitu loh, karena visinya aja membantu 1 miliar manusia mendapatkan pendapatan melalui teknologi, ada teknologinya di situ. Dan aku coder yang kuat gitu. Aku bisa ngoding sampai jam 3 pagi, 4 pagi, ayo besoknya jam 8 bangun, gas coding lagi aku ayo gitu. Gila. Kebayang nggak ya? Jadi kadang-kadang kalau, dan biasanya Kak yang ratusan M tuh ya, aku nanya visinya itu bagus-bagus semua Kak. Visi lo apa sih? Anjir keren banget, anjir keren. Udah paham, makanya dia bisa nembus ratusan miliar. Karena kayak anjir lu visinya kuat banget ya, nafsu lu tuh udah disebutin dalam satu kata. Contoh apa? Contoh visi apa yang paling keren menurut lo? Menjadi panduan modest fashion di dunia Islam, misalkan kayak gitu. Gede Kak, berarti kan dia semua orang Islam cewek. Iya. Itu kan udah kebentuk langsung tuh. Oke. Mau kemana? Gue mau sampai Turki, gue mau sampai mana? Gila lu, kebayang nggak ya? Iya. Dan dia udah di level ratusan M gitu per tahunnya. Jadi kayak anjir lah, keren banget lu bisa mikir gini ya. Kalau aku nanyanya ke orang yang belum paham visinya apa? Jawabannya tadi bisa bangun rumah. Oh ya lu segitu, berarti aku ngobrol sama dia ya segitu. Nggak salah ya Kak ya? Karena mungkin dia belum paham arti visi secara harafiah, nafsunya juga beda. Karena untuk mencapai ke semua cewek modest fashion, gila lu harus paham skillnya banyak banget. Skill set yang harus ditambahin di kepala lu tuh banyak banget. Lu harus paham distribusi, lu harus paham produksi, lu harus paham apa? Produksinya udah penyakit lagi tuh Kak. Lu ya nggak ya? Iya. Gimana nge-handle 100.000 baju dalam sebulan tuh, ya Allah lu nyakit lagi bang. Lu main produk fisik tuh penyakitnya banyak kan? Iya. Lu masih ngambil maklon, pabrik maklon lu rese. Iya. Pabrik maklon lu oke, bahan baku suppliernya bisa jadi rese. Akhirnya lu pusing bikin pabrik sendiri juga, lu pikir gampang ngurusin SDM lu dibajak. Ya, different level of problems. Ya, jadi dari situ aja udah kelihatan. Makanya kalau pas ngobrol sama visi tuh, pas ngobrol sama orang dan gede-gede gitu, visinya apa sih Om? Anjir keren banget. Jawabannya keren-keren semua. Keren-keren semua asli. Iya. Oke. Kayak gila lu ngomong itu, lu pikirin tuh kata-kata bener-bener lu pikirin ada di kepala lu. Bener-bener body and soul lu tuh buat ngerjain visi lu, anjir keren-keren. Kebayang sih Kak? Kebayang. Gitu maksudnya itu Kak. Kebayang. Nah, tuh ngejawab aku pertanyaan yang mana ya? Iya, yang mindset. Nah, mindset ya. Oke. Nggak sama-sama mempersiapkan bisnis lu buat growth yang lebih besar gitu. Berarti makanya kenapa lu banyak bisnis lu itu semuanya berhubungan dengan sesuatu yang bisa di-affiliate lah kasarnya. Iya, karena ada how to make money kata kunciku kan. Oke, nah sekarang ini kayak udah mulai masuk pesan penutup lah karena dia bentar lagi mesti ada another webinar. Pesan buat business owner. Oke.
Ada nggak pesan terakhir yang pengen lo sampaikan ke pemilik bisnis di luar sana yang berjuang untuk mengejar sukses? Iya, oke. Silakan menghadap sini Situ boleh. ya. Sini aja juga boleh. Kuncinya tuh sebenarnya ketahui dirimu siapa dan nggak usah ngelirik yang lain. Itu satu. Aku kasih contoh biar gampang. Aku tuh sebenarnya kuncinya ada 4. Faisal tuh teknologi, ekspor impor, edukasi, digital marketing. Aku udah nggak ngelirik yang lain. Aku putus di 4 ini. Itu aku udah tahu diriku siapa. Jadi aku geraknya kalau ditawarin, Sal, bisnis tambang yuk. Kagak nafsu, nggak masuk di 4-ku. Sal, bikin teknologi untuk tambang yuk. Ngelirik aku. Kebayang ya? Sal, ekspor impor untuk tambang, aku ngelirik. Ngelirik belum tentu jadi. Iya. Gitu. Tapi kalau diajakin bisnis tambang, aku udah nggak mau. Gitu. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa satu aja deh, pilih satu aja, udah pol-polin di situ. 10 tahun teman-teman jalanin itu nggak mungkin nggak kaya, udah nggak mungkin nggak kaya. Nah, denger ya teman-teman semua, denger tuh. Nah, sekarang nasihat buat diri sendiri. Kalau misalnya lu bisa balik ke masa lalu dan ngasih nasihat ke diri lu yang baru mulai bisnis. Udah aku pukul-pukulin. Yang baru mulai bisnis, apa yang akan lu bilang? Ini ke diri lu sendiri. Ke Faisal sendiri ya. Yeah. Aku pukul-pukulin, nggak usah banyak mikirin. Pokoknya gas aja dulu. Karena Traveloka aku pernah kelewatan. Aku udah pernah bikin Traveloka 2011 Kak. Traveloka dibangun 2012. Itu karena mindsetku aja bego. Ntar kalau ini gimana salah, ntar kalau ini gimana salah. Ini bego banget. Oh, karena terlalu banyak keraguan. Iya, Allah, kalau enggak Traveloka kali itu Faisal Traveloka bukan Faisal Importir. Asem. Nah, emang kalau lo bikin lagi, emang kenapa? Kan bisa. Udah berat, ada Traveloka. Ada tiket, selayaknya orang mau bikin importir sekarang. Selayaknya orang mau bikin 101 Red atau mau bikin Lume sekarang. Iya. Timing, terus cari timing kali ya, cari momentum. Jadi kalau begitu apa sih, ya ini kan berarti sama aja dengan nasihat lu buat para generasi muda nih yang zaman sekarang ya. Apa satu hal yang lu pengen mereka ingat, mereka ingat sebelum mereka ngambil langkah pertama? Yang mulai bisnis ya? Ya masa nekat aja dulu? Ya mulai aja dulu, oke lah, gue oke. Tapi ada lagi nggak yang mesti mereka ingat? Blue Ocean, balik ke situ. Blue Ocean. Cari yang belum ada pemainnya, masuk ke situ. Entah itu konten, entah itu produk, entah itu apapun. Cari yang belum ada pemainnya. Itu sesimpel itu sebenarnya. Karena terbukti di kalori, terbukti di importir, terbukti di entre, terbukti di sepedaku. Itu polaku udah. Cari yang Blue Ocean, masuk ke situ. Ini gue mau bikin penutup, tapi gue juga pengen nanya. Masalahnya Blue Ocean itu kan edukasi market tuh gak gampang, men. Iya. Mahal loh. Lebih ke ini, Kak. Kategori baru gitu loh. Bukan kayak Blue Ocean. Importir kenapa rame? Karena di zaman 2015, itu semua importir tertutup dan offline. Aku yang bikin online. Oke. Jadi nggak ngerti. Jadi nggak terlalu Blue Ocean banget. Setidaknya lu udah ada benchmark. Oh, importir sukses nih. Iya. Yang import. Dan itu pun juga aku bawa dari Amerika. Bukan aku ngide sendiri bangun pagi gue mau bikin importir. Aku bawa juga copy paste dari Amerika. Selayaknya Gojek lah. Gojek itu kan Uber. Oke. Udah gitu aja pertanyaan gue. Gue nggak bakalan keep you longer. Bentar lagi dia mau webinar. Thank you banget Om. Aku kasih Kakak. Sampai ketemu banget. Lagi. Oke guys, jangan lupa juga follow Instagramnya Om Faisal ini, banyak banget ilmu dan lu juga bakal dijualin juga sih sama dia. Tapi ilmunya banyak banget. Lu follow aja IG-nya dia, Faisal Edrus. Ya. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.